Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Setiani, NIM 2017-12137. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pengertian BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum BPHTB yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 atau sebelumnya UU Nomor 21 Tahun 1997. Subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang BPHTB meliputi jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, penyertaan modal dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan kembali dalam nama, pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Pemberian hak baru yaitu kelanjutan pelepasan hak yang di luar pelepasan hak. Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan yang terakhir adalah hak pengelolaan. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB antara lain: yang pertama, perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas kelakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk menyelenggarakan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang terakhir, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Tarif pajak. Tarif pajak yaitu 5% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP yaitu nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPO PKP. Tarif dan rumus perhitungan BPHTB. Nilai perolehan objek kena pajak atau NPO PKP dihitung berdasarkan NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Nilai NPOP dilihat dari pasal 6 Undang-Undang BPHTB, yaitu harga transaksi, nilai pasar, dan yang terakhir ada harga transaksi yang tercantum pada risalah lelang. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun perolehan, maka DPP-nya adalah NJOP PBB. NPOP TKP maksimum sebesar 60 juta. NPOP TKP untuk perolehan karena waris atau hibah wasiat maksimum sebesar 300 juta. Sehubungan sedarah dalam garis lurus 1 derajat ke atas atau bawah
dengan pemberian hibah termasuk suami atau istri. Nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPO-PKP. NPO-PKP sama dengan NPOP dikurangi NPO-PTKP. Jadi BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPO-PKP. Nah, tarif pajaknya itu 5% dikali NPOP dikurangi dengan NPO-PTKP. BPHTB yang harus dibayar atas hibah atau warisan sebesar 50% dari BPHTB terutang. Jadi BPHTB sama dengan 5% dikali 50% dikali dengan NPOP PKP. Nah, langsung aja yuk kita ke contoh soal. Yang pertama, tanggal 28 November 2020, Tuan Denny membeli tanah dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 55 juta dengan NPOP TKP sebesar 60 juta. Nah, karena NPOP lebih kecil dari NPOP TKP, maka perolehan hak atas tanah tersebut tidak dikenakan BPHTB. Yang kedua, Tuan Arya membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta. Sedangkan nilai perolehan tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten kota tersebut adalah 60 juta. Hitunglah BPHTB yang terutang atas Tuan Arya. Nah, untuk rumus BPHTB sendiri yaitu tarif pajak dikali dengan NPOP-PKP, yaitu 5% dikali NJOP dikurangi NJOP-PKP. Untuk NPOP sendiri itu sebesar 70 juta, terus NPOP-TKP sebesar 60 juta. Jadi NPOP-KP yaitu NJOP dikurangi dengan NJOP-TKP yaitu sebesar 70 juta dikurangi dengan 60 juta yaitu sebesar 10 juta. Untuk BPHTB yang terutang yaitu 5% dikali dengan 10 juta hasilnya 500.000. Contoh soal yang kedua, PT Perkasa membeli gudang dengan nilai transaksi sebesar 950 juta. Sesuai SPPT PBB, tanah luasnya 1000 meter persegi dengan nilai NJOP 537.000 meter persegi dan bangunan gudang seluas 500 meter persegi dengan NJOP 700.000 per meter persegi. Bila NPOP TKP ditetapkan sebesar 50 juta, hitunglah BPHTB terutang. Untuk NJOP tanah yaitu 1000 dikali 537.000 hasilnya 537 juta. Untuk NJOP bangunan yaitu 500 dikali dengan 700.000 hasilnya 350 juta. Total NJOP yaitu 537 juta ditambah dengan 350 juta sama dengan 887 juta. Karena nilai transaksi lebih besar, maka digunakan nilai transaksi sebagai dasar perhitungan BPHTB. NPOP sama dengan 950 juta, NPOP TKP sebesar 50 juta, NPOP PKP sama dengan 900 juta. Jadi BPHTB terutang sama dengan 5% dikali dengan 900 juta sama dengan 45 juta. Contoh soal hibah. Tuan Lukman memperoleh hibah dari orang tuanya sebidang tanah senilai 650 juta. Dalam SPPT PBB tertera luas tanah 2000 meter persegi dengan NJOP 335.000 per meter persegi. Bila NPO TKP ditetapkan 300 juta, hitunglah BPHTB yang harus dibayar Tuan Lukman. NJOP tanah 2000 dikali dengan 335.000 sama dengan 670 juta. Nah, karena nilai NJOP lebih besar dari nilai pasar, maka gunakan NJOP sebagai dasar perhitungan. NPOP sama dengan 670 juta
NPOP TKP sebesar 300 juta. NPOP TKP sama dengan 370 juta. Jadi BPHTB terutang atas hibah sama dengan 5% dikali dengan 50% dikali 370 juta, hasilnya 9.250.000. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang